Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua dalam ruang virtual malam hari ini yang kalau tidak salah hari ini adalah pertemuan yang ke-6. Sebelum lanjut, ingatkan kembali kakak-kakak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih berikan kesehatan. Mudah-mudahan kegiatan malam hari memberikan berkah serta memberikan manfaat untuk kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang masih taat kepada-Nya mendapat syafaat beliau di yaumul kiamah. Izin kakak sekalian, sebelum mengawali kegiatan malam hari ini, minta tolong untuk satu orang, kita berdoa dulu. Silakan. Siapa saja yang, karena kita bertiga, jadi siapa saja yang boleh memimpin doa? Silakan. Saya persilakan untuk kakak bertiga. Salah satu saja. Kak Jakir? Baik, untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Kak Jakir sudah mengawali kegiatan malam hari ini dengan memimpin doa bersama. Selanjutnya kakak sekalian, bahwa pada malam hari ini kita membahas tentang modul 1.6 berkaitan dengan pengembangan kurikulum pendidikan jasmani dan olahraga yang tentunya pada malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-6 dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang biasanya kita sepakati bersama. Tentunya yang pertama, ketika kegiatan dimulai, tidak bosan pun saya mengingatkan kembali untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand ketika mungkin ada suatu berkaitan dengan pertanyaan dan lainnya, serta jika ada terjadi gangguan teknis itu hal yang biasa. Izin kakak sekalian, saya sebagai fasilitator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada kakak yang selalu hadir dan selalu konsisten terhadap waktu dan kesepakatan yang bersama. Mudah-mudahan kegiatan Hani memberikan faedah buat kita semua. Kemudian kita melihat kembali teman-teman yang belum hadir, mungkin ada satu kendala dan mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman lain. Kalau memang nanti ketika mereka ada kendala, bisa disampaikan. Selanjutnya kakak sekalian, pada kesempatan hari ini tujuan dari sesi ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi itu kegiatan malam hari ini yang kita pelajari. Kurang lebih ada 3 sesi dan selama kurang lebih 2 jam ke depan. Selanjutnya kakak sekalian, agenda yang kita akan lakukan selama kurang lebih 2 CP ini yaitu tadi sudah di awal menyampaikan, tapi lebih rincinya adalah baik berikut.
Agenda yang pertama yaitu tentang backward design, ini berkaitan dengan struktur RPP ya, dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengembangkan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka. Maka sekalian, pada aktivitas yang pertama ini kita akan memahami, menyampaikan konsep bahwa tentang salah satu bentuk desain, backward design dalam pengembangan kurikulum Merdeka. Kita mengingat kembali atau merefleksi kembali ke sekalian. Di sini ada suatu pernyataan dan mungkin kakak bisa menyimak kemudian bisa menyampaikan kira-kira dari pertanyaan ini sampai di mana tentang kurikulum PJOK ini. Saya akan bacakan yang pertama. Menurut kakak sekalian, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam kakak sekalian tentang kurikulum PJOK? Bisa disampaikan lewatmu saja. Oke, silakan. Langsung aja. Saya ulangi. Menurut Bapak Ibu atau kakak sekalian, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa pemahaman kakak sekalian tentang kurikulum PJOK? Oke, saya persilakan. Langsung aja ya, langsung di open mic saja. Kak Jakir kira-kira berapa? Baik, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini saya sudah mencapai mungkin baru 5. Baru 5. Setelah mempelajari modul ya? Iya, baru 5. Oke. Yang berikut Kak Nikmah, berapa kira-kira? Berapa Silakan ya? Kak Nikmah. Paling Ulangi 3. lagi. Oh, 3. Wah, Melihat berarti dulu harus tidak berapa belajar linya. terus ini. Ya? Tidak kelihatan. Oh, saya baca kalau tidak kelihatan. Oke. Saya baca ulang ah. Menurut kakak sekalian, jika dikasih sebuah nilai, misalnya skalanya 1 sampai 10. Kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Pemahamannya Berapa Kak 4. Dima? Oh, 4. 4. Oke, berarti harus membaca modul lagi kalau begitu kayaknya. Tadi Kak Zakir sudah 5. Oke, yang berikut. Karena kita bertiga, yang terakhir Kak Anan kira-kira berapa? Saya juga 5. Oke, 5 juga. Ya. Berarti ya? Oke. Tadi sudah menyampaikan dari kakak sekalian, sudah menyampaikan ada yang 4, ada yang 5. Dan itu hal wajar, karena kita dalam belajar tentunya ada kesibukan dan sebagainya, dan itu perlu kita pahami bersama. Tentunya tidak lupa bahwa kita harus selalu membaca dan memahami modul itu, sehingga menjadi nilai yang lebih baik. Oke, lanjut kakak sekalian. Oke, yang berikut, ini ada sebuah pertanyaan, dan harus dijawab di kolom chat. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, silakan untuk menjawabnya, kita manfaatkan fitur chat yang ada di bawah. Silakan dijawab, silakan. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit, kakak sekalian. Pertanyaannya simpel aja, simpel. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan dijawab di kolom chat. Mana? Tulis.
Ya loh, Kanima. Ya, tujuan dari PJOK Dijawab adalah di untuk chat. gimana, Chat? Dijawab, Sebelah Cep. mana? Di bawah. Ada tanda orang di bawah kotak. Oh, Klik aja. oh iya. Heeh, di Baru situ aja. Baru nanti share. Di sebelah manakah ini? sebelah kanan. Ya, di sebelahnya ada tanda segitiga, ada kotak, ada bulat. Nah, di samping itu, di samping kanan itu. Coba Oke, saya dikirim tunggu. ulang pertanyaannya di Bagaimana, Kak? kolom chat Oke, kalau cetak, oke siap. supaya muncul langsung di layar. Heeh. Iya. Oke, saya Oh, oke, kirim itu muncul. saja. Gimana Zakir soal Pak Zakir baru bagaimana? Tidak apa, silakan. Kak Jagir luar biasa ini memang cepat dia. Kalau pakai tik di pesan dalam panggilan, Kak. Pesan dalam panggilan. Oke, sorry. Oh, di situ. Tujuan dari PJOK. Dalam untuk mengembangkan Oke, saya peserta. ulangi lagi Tunggu. pertanyaannya. Tidak, langsung aja jawab aja nanti di belakang. Oke, saya tunggu dulu kalau begitu supaya genap 3 orang. Ini sesuai dengan pengalaman aja di sekolah mungkin bisa dipadukan. Karena setiap sekolah memiliki perbedaan sesuai dengan otoritas masing-masing, sesuai dengan tingkatan dan level peserta didik. Isi. Ayo, Kak Nimat ditunggu. Kak Jakir sudah, Kak Anas sudah. Mau kirim di mana? Ya, Ada? Mau kirim di mana, Kak? oke. Kak Jakir dibantu dulu Kak Nikmah. Ada Habis itu yang tulis baru mau kirim di mana? kalau Enter aja, enter. ada menggunakan apa? Menggunakan laptop. Laptop. Laptop dia ketik yang itu yang titik 3. Titik 3. Saya coba jawab ini. Oh, sudah jawab. Berarti sudah. Tunggu. Ulang. Ini baru itu di in meeting. Baru mau jawab di mana ini kok? Oh, ketik di ini ada bukan di titik 3 kalau di laptop. Cuma saya Di kotak. ketik tadi di kotak kayak kotak surat. Iya ini. Oh, aktifkan enter. teks ini. Baru kan Ada saya di mau kirim in meeting kontributor. Di Bukan yang sebelah gambar kamera yang di bawah shooting. Tunggu disut. Kalimat chat with Everyon. Ya, Ada klik kotak itu akan muncul tulisan chat with Everyon. tidak ada cuma people. Saya mau coba Sebelahnya people. masuk dulu di HP Sebelahnya ya people. kayak. sebelahnya Wih. people. Sebelahnya people. Ini ada in meeting. Kontributor. Ya. Baru tidak ada Klik. yang lain.
Ada tulis nol ini. Nur Rasul dia temu itu saya sama Soriano Jo. Oke, silakan kalau memang akan tetap Masuk di di HP dulu. boleh pakai HP kalau memungkinkan. Oke, saya cek dulu untuk pertanyaan ini, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOKA di sekolah. Ini jawaban dari Kak Zakir. Yang pertama luar biasa. Tujuan pelajaran PJOKA di sekolah yaitu adalah sebagai sarana mengembangkan pertumbuhan fisik yang lebih baik bagi siswa dan membentuk pola hidup sehat dan bugar. Ini berkaitan dengan fisik dan kesehatan. Kemudian yang berikut, saya lihat Kak Anan sudah menjawab. Tujuan dari pembelajaran PJOK adalah mengembangkan kesadaran arti penting aktivitas jasmani untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan serta gaya hidup aktif sepanjang hayat. Oke, betul juga. Jadi rata-rata sudah betul dan pas. Kemudian saya tunggu lagi untuk Kak Nima, di mana kira-kira? Ini kalau di HP bagaimana? Iya. Kalau di HP titik 3, ketik yang titik 3. Titik 3 yang ada di mana? Di samping tangan. Oh, pesan dalam Kalau panggilan. Ya, itu kan lima karung Oh, iya, iya. baju, Tunggu. datang Kenapa? kamar dia pada Kak Zakir ke rumah. Tujuan Supaya Tunggu. mau berbagi ilmu. Oke, kita tunggu jawabannya Kak Nima. Dia memakai fasilitas HP jadi agak sedikit kecil. Tunggu Kak. Aduh. Malas sekali. Ish. Ayo, Kak Nima sudah belum? Tunggu. Oh, tunggu. Oke. Baca di mana? Sorang. Bagian ke saya pecut. Oke, sudah. Oke, sudah diterima. Saya mau bacakan dulu dari Kak Nikmatia Segap berkaitan dengan tujuan belajar PJOK yang ada di sekolah. Tujuan pembelajaran yang ada di sekolah adalah untuk mengembangkan potensi anak didik. Oke, luar biasa. Kakak sudah menjawab semua. Terima kasih ada jawabannya. Dan itu berbeda-beda tetapi intinya sama. Semua adalah mengembangkan potensi. Dan yang berikut lagi mengembangkan gaya hidup aktif sepanjang hayat. Kemudian yang berikut lagi tetap mengembangkan hidup untuk pola hidup sehat untuk Kak Zakir. Oke, terima kasih kalian. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Untuk kesempatan malam hari ini ada beberapa agenda yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang kita capai. Yang pertama tadi dari awal yaitu capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka yang sekarang ini teman-teman sekalian tahun 2024. Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta di dalam. Situ satu ada mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh Di luar. diri
kompetensi dan 942. kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dengan memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, inklusivitas, dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Itulah tujuan dari pembelajaran PJOK pada kurikulum Merdeka 2012 sekalian. Jadi ada 4 tujuan yang harus kita ketahui dan itu tujuan yang paling penting yang harus kita laksanakan untuk kegiatan di sekolah untuk tahun ini. Lanjut ke sekalian. Yang berikut, kita pada sesi ini kita akan berdiskusi sesuai dengan pernyataan pada set yang akan tersedia dan kita pastikan tetap berkaitan dengan Google Chat atau Resen. Jadi kita bisa melakukan untuk 2 fasilitas ya. Mungkin bisa pakai Resen, kemudian langsung Resen pakai Open Mic. Oke. Apa yang kita perlu diskusikan dalam kegiatan ini? Yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Kira-kira bagaimana ini Kak sekalian? Oke, saya balik. Kita diskusi aja, kemudian yang mau resen silahkan, mau dijawab dalam kolom chat silahkan. Yang langsung open mic juga boleh silahkan. Saya ulangi pertanyaannya. Selama ini kita sudah memahami kurikulum, kemudian terlepas dari kurikulum apapun yang kini sudah berubah-ubah, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Ayo Kakak, silakan. Jawabannya simpel ya. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Tentu sudah kayaknya ya. Ya, sudah. Sudah ya? Sudah kan? Alhamdulillah. Saya Iya, yakin semua sudah lah. alhamdulillah. Iya. Terlepas dari kurikulum yang berubah-ubah, tetap namanya tujuan mata pelajaran tetap ada, kemudian tetap menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran. Saya yakin dan percaya itu. Ya, Oke? karena kita sudah sebutkan tadi itu Oke. ada 4. Kayaknya ada yang bocor ini ya. Yang berikut, pertanyaan yang kedua. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Bagaimana Kakak? Saya ulangi. Tadi kan kita sudah memahami tentang tujuan mata pelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Dan kita sudah memahami tentunya. Kemudian dalam konteks kurikulum Merdeka, kita tarik ke kurikulum Merdeka. Jadi yang sekarang, apakah tujuan ini bisa dicapai? Bisa. Oh bisa, oke. Kak Jakir, Ya.
Bisa Kak, bisa. Bisa. Kak Nikma, silakan dibuka dulu open mic. Kenapa Kak? Oke, lanjut ah. Oke, lanjut saya ulangi lagi. Kan tadi Dari belakang. oh iya. Oke, saya ulangi. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan itu bisa tercapai berkaitan dengan tujuan mata pelajaran, begitu. Kanima bagaimana? Bisa. Oh bisa, oke. Bisa Kak. Oke, lanjut. Kalau begitu, kalau bisa. Yang berikut, untuk memahami tujuan secara umum itu penting, warga sekalian. Sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Sekali lagi, saya ulangi bahwa memahami tujuan umum itu penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir dari setiap pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, ini pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP, benar kan? Oke. Ya. Dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Benar ya? Oke. Lanjut. Ya. Yang berikut, bagaimanakah memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau Ya. aktivitas apa yang harus dilakukan. Oke, silakan di open mic dulu kalau begitu. Kira-kira bagaimana ini? Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan. Bagaimana kira-kira? Silakan untuk open mic saja langsung. Belum ya? Oke. Saya ulangi lagi, Halo. saya kasih sedikit pemantik. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Tentunya dalam kegiatan pembelajaran kan ada berbagai macam aktivitas ya. Ya. Dari awal hingga terakhir. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu akan tersusun sebuah alur. Sebuah alur kan, alur pembelajaran. Nah, di alur itu kita sudah tahu bahwa kegiatan pembelajaran yang kita mencapai adalah ini, dan ini, begitu. Jadi di sini hanya bisa dikatakan bahwa bagaimananya kita untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu benar-benar tercapai. Itu aja. Ya. Betul. Sehingga kira-kira bagaimana tanggapannya, Kak Anas? Oke, silakan. Izin mencoba menjawab Kak ya. Oke, silakan. Biasanya kita mengajar itu hanya menilai kemampuan fisik daripada peserta didik, tetapi diharapkan dalam pembelajaran untuk kurikulum merdeka ini bukan hanya mengembangkan fisik saja, diharapkan ini mampu mengembangkan aktivitas jasmani untuk mencapai perkembangan, kemudian mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, dan mengembangkan pola gerak dasar. Kemudian siswa juga kita ajarkan bukan hanya keterampilan saja, tetapi bagaimana juga siswa ini memiliki karakter dan moral, kemudian
kita menciptakan, untuk sekarang itu kita diharapkan menciptakan suasana yang sejuk, itu termasuk pada pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga anak-anak itu belajar dengan senang tanpa ada unsur paksaan dari guru mata pelajaran. Mungkin itu yang saya ketahui. Oke, terima kasih Kak Anan. Silakan Kak Jagir, bagaimana Baik, tanggapannya? kalau menurut saya jawaban saya ini sudah terjawab atau sudah diwakilkan oleh Kak Adnan karena memang beliau sudah menjawab dengan benar. Kemudian untuk kembali lagi ke pertanyaan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran, yaitu dengan cara ikut bergabung di KKG atau kegiatan yang diadakan kalau saya di SD itu ada KKG kabupaten. Di situ membuat rancangan bagaimana kita bisa untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Kak Jagir. Kak Mima kayaknya sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada. Oke, terima kasih Kak Jagir, Kak Anan sudah memberikan Ya, penjelasan berkaitan dengan pernyataan ini. Oh ada, saya tunggu dulu. Oh, Oh, sudah ada. bukan Pak ganggu. Oke, silakan Yang Diman diberikan tanggapan berkaitan dengan Ya, pernyataan slide ini. Silakan. saya hanya mencoba menjawab dulu ya. Oke. Bagaimana memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena pada setiap kita mau mengajar itu kita harus mempunyai RPP ya. Harus di RPP itu sudah ada dia punya tujuan pembelajaran, ada dia kegiatan inti, DP semua. Baru harus itu membuat RPP harus ada dia punya KD ya. Ada DP indikator. Begitulah. Karena selama saya ini tidak ikut-ikut KKG, cuma kalau di SMP kan ada MGMP, saya belum bergabung di kelompok MGMP di Kecamatan Tibawa, yang PJOK. Selama ini saya hanya membuat RPP itu saya lihat di PMM. Oke, oke. Iya. Karena sekarang RPP kita kan baru tahun ini mengajar KUMER, kurikulum merdeka, nanti tahun ini. Makanya saya hanya membuat RPP itu saya lihat di PMM. Oke. Intinya bahwa kita mengajar harus punya tujuan pembelajaran. oke, siap. Oke. Jadi tadi kakak sekalian sudah menjawab dari pernyataan ini. Ada yang menyatakan bahwa kanan ada 3 ranah yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Ada fisik, ada pengetahuan, ada afektif, begitu ya. Itu ya, akan tercantum dalam sebuah RPP. Kemudian Kak Nima sudah menambahkan lagi bahwa setiap kegiatan pembelajaran kita harus punya namanya RPP. Di dalam RPP ada tujuan pembelajaran. Kemudian di dalam tujuan pembelajaran di situ ada langkah-langkah pembelajaran. Begitu ya? ya, Karena kalau kita tidak pakai langkah-langkah pembelajaran, pasti ada suatu yang ketinggalan. Makanya disitulah perlunya adanya tujuan pembelajaran. Habis itu dijelaskan lagi dalam kegiatan ini ada namanya langkah-langkah pembelajaran. Yang berikut lagi Kak Jaki sudah menambahkan telah mengikuti MGMP, dibahas dalam kegiatan MGMP, tentunya lebih jelas dalam kegiatan itu bagaimana cara untuk menaikkan kegiatan pembelajaran yang akan menimbulkan pada tujuan akhir dari setiap pembelajaran yang ada. Jadi
menyampaikan persepsi bahwa apa yang harus kita capai dalam kegiatan pembelajaran itu. Dan kita akan menyatukan dalam satu persepsi yang sama untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih kakak sekalian. Jawabannya luar biasa, sudah bervariasi. Saya lanjut saja ke slide yang berikutnya. Ini berkaitan dengan tadi berkaitan dengan salah satu bentuk RPP, proses pembelajaran, yaitu proses backward design dalam pengembangan kurikulum. Ini secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dengan strategi pembelajaran. Saya ulangi lagi, karena ini baru, kita harus belajar, kemudian harus merubah bagaimana cara membuat suatu pembelajaran itu akan lebih mudah. Izin, kayaknya ada yang bocor. Oke, saya ulang lagi. Dari desain backward design ada 3 item yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Dari kurikulum merdeka disebut dengan CP. Kemudian yang berikut, menentukan metode penilaian atau asesmen. Kemudian yang berikut, yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar atau strategi belajar. Di situ berkaitan dengan aktivitas proses pembelajaran. Jadi inti dari kegiatan backward design ada 3. Dan itu harus kita rencanakan, kita buat sekalian. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah kata kunci berkaitan dengan backward design. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi ada 3 ya. Ada 3 di situ. Bapak Ibu guru bisa menjelaskan antara tujuan pembelajaran, tadi di atas pendekatan CP diusulkan dalam ATP, di situ juga termasuk dalam juga tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikut, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Yang terakhir adalah menentukan strategi penilaian atau disebut dengan asesmen. Oke, lanjut. Yang berikut, kegiatan aktivitas 2 pada kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan sebuah program PJOK. Nah, ini pada kesempatan yang kedua ini, aktivitas pembelajaran PJOK, kita akan membahas tentang program PJOK sekalian. Di sini ada sebuah pernyataan, kemudian kita harus menjawab apakah pertanyaan itu sesuai dengan pemikiran kita atau tidak. Itu yang paling penting. Jadi nanti akan saya buka, kemudian bisa nanti untuk dijawab. Itu aja. Kita bisa membandingkan kenapa ini jawabannya ini, kenapa seperti ini. Jadi, oke, lanjut. Sini guys kalian. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar dari definisi ini? Ini sudah dijawab. Karena sudah dijawab, maka kita harus hanya sebagai pembanding aja. Di situ ada sebuah pernyataan 3, dan di situ sudah dijawab 1, 2, dan 3. Di sini ada perbedaan warna, dan yang menurut pertama yaitu
kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Di situ katanya salah. Benar begitu ya, kakak sekalian? Ya, benar. Ya, Salah. kira-kira alasannya kenapa? Kurikulum seorang perangkat untuk menguasai keterampilan karena memang Silakan. untuk pembelajaran yang masuk ke kurikulum itu memang diharapkan untuk siswa ini mampu mengembangkan segala aspek, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sehingga untuk kurikulum yang hanya milik untuk penguasaan keterampilan, biasanya ini dilaksanakan pada kegiatan ekstra, karena memang untuk siswa itu, untuk yang belajar itu, pembelajarannya itu kan bermacam-macam kemampuan atau minat bakat siswa kan berbeda-beda, sehingga untuk keterampilan itu harus dikembangkan melalui ekstrakurikuler. Mungkin itu menurut saya. Oke, luar biasa kakak jawabannya. Ada lagi yang lain mau nambahkan? Silakan, Kak Jakir kalau ada tambahan. Izin. Silakan Kak Jakir. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk kalau menurut saya ini Kak, untuk khususnya pembelajaran PJOK tidak monoton saja ke keterampilan, ada di situ dia menilai afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi saya rasa ini ketiganya ini saling sejalan, tidak bisa dipisahkan. Jadi PJOK itu tidak monoton hanya di keterampilan saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jakir, luar biasa. Yang berikut Taklimah, bagaimana tanggapannya? Suaranya tidak kedengaran, mungkin termut. Oh, ada. Oke, silakan. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kalau menurut saya di PJOK itu pasti ada keterampilan ya, karena kita monoton belajar di luar ya. Menurut saya ya, buku teks peserta didik. Satu dulu. Oh, yang itu. Kenapa dibilang salah itu mas saya? Kenapa dibilang salah? Oh, Apa alasannya? karena kita belajar PJOK kan hanya melulu di luar, ada dia punya keterampilan. Kalau kita tidak mempunyai alat peraga kayak misalnya kita belajar basket, kita tidak ada bola basket, kita bisa disuruh untuk kerja bakti kalau PJOK. Berarti itu ada keterampilan di situ. Iya, Kak. Oke, sudah. Iya. Oke, luar Menurut, biasa menurut untuk saya begitu, jawaban Kak. untuk Kak Lima. Kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 2. Yang nomor 2 Kak Jakir nanti yang menjawab ya. Boleh. Ya, Yang nomor 2 berkaitan dengan kurikulum. Mana yang benar definisi di bawah ini? Di sini mengatakan buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah salah satu kurikulum. Jawabannya adalah salah. Itu kenapa ya? Kamera yang mana? Kak Jakir, Kak Anan, silakan Kak Dima kalau boleh memberikan tanggapan. baik, saya akan mencoba menjawab dulu pertanyaan yang kedua. Oke, Kenapa ini silakan. dikatakan salah? Sesuai dengan apa yang saya jawab tadi, ini bukan mengacu hanya di buku teks saja. Kita membutuhkan juga modul. Kalau khususnya di sekolah saya itu sudah kurmer, jadi membutuhkan modul ajar. Yang sebelumnya itu dikatakan RPP kalau di kurikulum 2013. Mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Kak Anan, tambahkan. Kak Dima, bagaimana siapa? Oke, Kak Anan atau Kak Dima bisa menambahkan kenapa kok buku teks dikatakan
Ayo silakan Kak Dima. Adnan Zodiaso. Oh, kanan Lebih Jo. jago dia Ke dari kanan silakan. Videoka. Nah, Kanan lalu. dia mau. Oh, masih serius dia. Oleh tunggu setinggi ke atas. Kanan. Monitor. Ini tidak tahu, Sar. Masih lobet itu Halo. lobet. Oke, kanan monitor Ya. nomor 2. Lah. Saya mencoba menjawab. Meskipun buku teks alat mungkin yang dianggap penting ya untuk mendukung pembelajaran, memberikan panduan, tetapi yang sesuai dengan kurikulum, buku teks tidak dapat dikatakan sebagai kurikulum itu sendiri. Jadi menurut saya sudah sesuai ini, buku teks tadi tidak dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban. Oke. Terima kasih kanan. Kak Dikma, boleh ditambah lagi sedikit aja? Ya, saya mencoba menambahkan ya tentang buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ya, karena kita tanpa ada buku teks pembelajaran di kelas, kita tidak bisa melihat kalau pada sekarang pada saat ini kita mau kasih pelajaran apa sama anak-anak. Misalnya kita pada bab 3 masuk pembelajaran permainan bola kecil termasuk bola kasti. Kalau kita tanpa ada buku teks, kita tidak bisa tahu saat itu kita akan mengajar tentang apa. Oke, Hanya itu. masih ada lagi? Tambahan Kak Jakir. Oke, Kak Jaki sudah jawab. Oke, luar biasa jawabannya. Alasan-alasan kenapa buku teks tidak dikatakan kurikulum. Yang berikut, yang terakhir ya. Yang terakhir, ini ada sebuah pernyataan kemudian benar. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini benar ya. Jadi tidak perlu dijelaskan karena dalam struktur kurikulum inti dari di dalamnya ada 3 itu yang harus dicapai. Ya. Jadi benar. Oke. Kemudian yang kedua, saya agak tergelitik dengan pernyataan nomor 2. Sebenarnya nomor 2 itu fokusnya di mana ya? Saya bingung juga. Kenapa kok buku tidak dikatakan sebagai kurikulum? Coba kita gali sedikit aja. Buku teks merupakan sumber belajar ya? Begitu kan? Iya. Sementara sumber belajar itu banyak. Bukan cuma buku teks saja. Mungkin begitu ya? Ya. Bisa melalui video, bisa melalui teman sejawat, bisa melalui fasilitas lain Google dan sebagainya, bisa lagi buku-buku yang lain kan begitu kan. Di situ cuma tulis buku teks, berarti seolah-olah kita hanya bersumber salah satu jenis, padahal kurikulum mengajarkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran bersifat fleksibel. Fleksibel itu apa? Kita saling menyesuaikan dengan situasi dan model sumber-sumber belajar yang kita dapatkan di setiap masing-masing segala rupa yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita capai. Baik dalam bentuk tadi sudah sampaikan, mungkin dalam bentuk model-model yang lain. Dari situ hanya satu buku teks saja. Maka di situ tidak. Jawabannya tidak benar. Oke.
Kemudian yang ketiga, saya yakin sudah pas, tidak perlu dijelaskan karena dalam struktur kurikulum dalam satuan pendidikan di situ ada 3 konsep yang harus dicapai dan tidak boleh kurang dari 1. Oke, terima kasih Kak sekalian hari ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apa ini slide yang berikutnya ini? Sekarang kita bahas berkaitan dengan komponen kurikulum. Oke. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ini kurikulum merdeka. 1, struktur kurikulum. Kedua, capaian. 3, pembelajaran dan asesmen. 4, dan perangkat ajar. Izinkan. Tidak muncul di saya ya. Ada jaringan kayaknya. Slide-nya ini tidak muncul. Mungkin saya harus apa ini? Jaringan kanan. Saya coba masuk ulang. Oke. Boleh saya lanjut ke slide? Bisa. Oke. Tadi sampai pada asesmen ya, nomor 3. Saya ulangi, nomor 3 adalah pembelajaran dan asesmen. Yang keempat adalah penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini dijelaskan di bawah bahwa komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, ada visi, ada misi, dan ada tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Di situ ada bermacam-macam, jadi satu rangkaian di situ sebut. Kemudian ini pada sumber dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2002 di petikan 72. Jadi intinya bahwa kurikulum merdeka pada satuan pendidikan di situ ada 5 item yang harus kita ketahui. Kemudian terlepas dari juga satuan pendidikan kurikulum itu dikembangkan melalui terdiri atas di satuan pendidikan melalui karakteristik masing-masing di wilayah masing-masing. Yang dijadikan adalah yang pertama, visi sekolah ini ya, di sekolah, kemudian misi sekolah, kemudian tujuan satuan pendidikan. Ada itu. Kemudian yang berikut, pengorganisasian pembelajaran. Dan yang terakhir adalah perencanaan pembelajaran. Dan itulah 5 jenis komponen kurikulum di satuan pendidikan pada kurikulum merdeka. Lanjut Kak sekalian. Oke. Yang berikut, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Kira-kira bagaimana ini? Kanan? Saya untuk slide ini boleh dibantu? Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ayo silakan di open mic, kalau tidak di chat aja, di chat. Sambil menunggu. Oke, 2 menit ke depan. Mana? Soalnya apa Kak Sus? Ya. Soalnya adalah mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan. Halo. Yuk. Halo, silakan.
Halo, Ya, lo. diulangi pertanyaan tadi Kasus? Oh, pertanyaannya. Pertanyaannya Soalnya tidak, adalah mengapa oh sabar. Mana ini? Mengapa kurikulum profesional berbeda antara satuan pendidikan ya? ya, Agar berbeda kurikulum. Konteks dan kebutuhan peserta didik dan yang bisa sama saya cuma di handphone. oh ya, Saya baca dulu. Apa yang diminta di sini Kasus? pendapat, Oh, pendapat. pendapat saja. Maksudnya tanggapan aja. Kenapa di satuan pendidikan itu apa kurikulumnya berbeda? Kalau dia berbeda itu karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi konteks lokal dan kebutuhan setiap sekolah karena memang berbeda-beda. Ah, oke, Antaranya kebutuhan dan karakteristik peserta didik. oke, Ya, konteks dan lingkungan sekolah mungkin yang berbeda. berbeda. Kemudian termasuk mungkin sumber daya dan kapasitas sekolah. Oke. Terima Mungkin kasih itu Kanan. yang Masih ada bisa lagi? Oke, saya lanjut. jawab. Kemudian muatan lokal dan eh, pendidikan karakter. Hmm, Kemudian mungkin kebijakan eh, daerah maupun pemerintah lokal itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. oke, luar biasa. Sepakat begitu ya. Oke, saya bacakan dulu dari Kak Zakir di chat. Kenapa operasional satu pendidikan itu berbeda? Kak Zakir menjawab, karena kondisi dan karakter tiap sekolah tidak sama, sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Oke, betul juga. Jadi intinya bahwa di setiap, mungkin Kak Nima mau jawab? Halo, silakan Kak Nima. Tanggapannya kenapa kurikulum satuan pendidikan di sekolah itu berbeda? Ya, karena setiap sekolah itu memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda dan mempunyai struktur kurikulum yang berbeda, Kak. Makanya Oke, tidak sama. masih ada lagi? Kecukup, Pak? Oke. Iya. Saya garis bawahi bahwa kenapa di satuan pendidikan itu berbeda, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Kak Anan dan Kak Jakir dan Kak Nikma bahwa di satuan pendidikan tentunya memiliki level yang berbeda, keadaan yang berbeda, karakter yang berbeda, bahkan struktur kurikulum berbeda. Yang paling penting di situ adalah ada salah satu yang berkaitan dengan visi misi sekolah. Visi misi sekolah itu saya yakin tidak akan sama. Oleh karena itu, berkaitan dengan kurikulum di satuan pendidikan, itu pasti akan berbeda sesuai dengan visi misi sekaligus latar belakang, kemudian karakteristik, kemudian output juga, output dari sekolah. Beda juga kan ada SMA, ada SMK, nah itu juga berbeda. Ada SD, ada SMP juga di situ. Oke, lanjut. Sudah memadai untuk kegiatan diskusi yang berikut. Di sini ada kata kunci bahwa agar perbedaan itu agar lebih bermakna. Karena kurikulum berdasarkan satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan. Oke, betul. Dan ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal, berarti berada. Oke, yang berikut lanjut.
pada kesempatan malam ini, mari kita bercerita pada Bapak Ibu sekalian berkaitan menyusun kurikulum PJOK. Oke, next, selanjutnya. Yang berikut, ini juga bisa dijawab nanti lewat chat juga bisa, di open mic juga bisa. Pertanyaan nomor 1. Hari ini kita banyak diskusi kaitan ya. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, yuk. Kira-kira bagaimana ini? Saya ulangi lagi. Kita hari ini banyak diskusi, kemudian manfaatkan fitur yang ada, apakah pakai fitur resen atau chat atau open mic. Ini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan adalah, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian mengembangkan kurikulum mereka? Silakan Kak Jakir, sudah angkat tangan. Baik, saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Tentunya saya menyusun ini tidak sendiri, saya merancang segala sesuatu itu bersama rekan-rekan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu bersama rekan-rekan KKG PJOK di kabupaten untuk membuat garis-garis besar materi yang akan diajarkan kepada para siswa dan mengembangkannya di satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan kemampuan dan minat siswa di sekolah. Oke. Cukup atau masih ada? Cukup, Kak. Oke, cukup. Terima kasih Kak Jakir sudah mengawali kegiatan diskusi hari ini. Malam ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Yang berikut Kak Anan bisa menambahkan? Kalau belum lewat open mic, boleh lewat chat Kak Anan. Kak Nikma juga. Saya rasa sudah sama dengan Kak Jakir. Oh, Karena kita sama. ingin untuk diharapkan itu merancang pembelajaran ini sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Begitu, apalagi tentang sarana maupun prasarana yang ada di sekolah dan termasuk kondisi peserta didik. Jadi saya rasa sama dengan Kak Jakir. Oke. Kak Nima, kira-kira bagaimana itu? Apakah sepakat dengan pernyataan Kak Jakir dan Kak Anan? Kalau boleh ditambahkan juga? Saya hanya menambahkan dari Kak Adnan sama Kak Jakir untuk dapat merancang program pendidikan PJOK. Kita pertama harus dapat membuat garis-garis besar materi PJOK ya yang akan diajarkan. Kalau di KKG nanti membuat garis-garis besar materi yang akan diajarkan nanti. Terus mengembangkan materi itu sendiri seperti PJOK. Cukup? Oke? Oke, luar biasa. Tadi sudah kakak sekalian sudah menjawab, dan itu bagian dari, memang betul, setiap kegiatan merancang PJOK itu ada bagian-bagian tertentu yang harus kita komunikasikan, termasuk di situ ada kegiatan BMP, kemudian komunikasi dengan rekan-rekan guru mungkin yang sejawat, dan kita bisa menentukan materi spesial mana yang harus kita capai, termasuk ruang lingkup apa yang harus kita pelajari, dan bagaimana cara untuk kegiatan belajar itu dalam kegiatan di lapangan, mungkin itu. Oke, lanjut. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertanyaan yang kedua, kayaknya masih ada ini. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai dan dipelajari murid di kelas PJOK? Oke, silakan. Silakan untuk
Dibaca dulu soalnya. Sudah. Sama sekali. Rekan sekalian, ayo pertanyaan yang kedua. Silakan aja open mic. Oke, Kak Jakir langsung aja. Silakan. Baik, terkait pertanyaan yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari di kelas PJOK? Kalau yang menurut saya yang bernilai di kelas PJOK itu adalah pengalaman mempelajari gerak, fisik olahraga, dan menerapkan nilai-nilai pembelajaran ke kehidupan sehari-hari. PJOK juga membangun karakter kuat seperti menerapkan fair play atau sportif dan berkarakter Pancasila. Mungkin itu dari saya. Oke, yang berikut Kak Anan, silakan. Halo, Ya, halo silakan. yang jelas dalam pembelajaran PJOK ini berbagai macam keunikan yang kita temukan di kelas PJOK itu sendiri, karena berbagai macam karakter siswa, kemudian kita juga harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan, karena yang sekarang juga ini pembelajaran ini sudah cukup menarik dalam untuk kita melaksanakan, apalagi untuk yang sekarang ini kita dituntut bagaimana terutama dalam hal yang baru ini untuk pembelajaran berdiferensiasi, kita berpusat pada peserta didik. Jadi ini mungkin ada banyak keunikan-unikan atau tantangan yang kita hadapi di kelas PJOK itu. Jadi itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak Anan. Kak Nikma, silakan untuk memberikan pengalamannya ketika belajar di sekolah yang berkaitan dengan pertanyaan nomor 2. Oke, silakan Kak Oh iya, Nikma. apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Menurut saya, pertama yang kita harus pelajari kalau kita di luar kelas atau di halaman, kita pertama mempunyai keterampilan gerak, seperti kalau kita pertama kasih olahraga sama anak-anak itu kita harus pemanasan dulu, ya, lari-lari di halaman biar hanya 5 kali putaran. Itu kita sudah mempunyai keterampilan gerak. Kemudian pemanasan olahraga. Yang kedua, kita mempunyai kebugaran. Setiap olahraga itu kan harus sehat, ya. Terus ada kalau kita kasih bermain sama anak-anak, pasti anak-anak itu mempunyai satu emosional, ya, seperti kalau bermain voli. Anak-anak kalau main voli, ada yang menang, mereka selalu emosi. Ada yang di grup 1 pasti panas, semua bakal lain. Kan sudah kesepakatan pertama kalau kita bermain tidak bisa ada hati panas. Itu ada emosional, semua bakal lain. Apalagi kalau bermain kasti, lebih emosional lagi. Anak-anak pasti semua bakal lain. Terus ada keterampilan sosial, ya. Hanya itu yang bisa saya tambahkan dari kakak-kakak yang anak
seperti Tika Adnan. Dia so jago dari PJOK karena selama dia jadi guru PJOK. Oke, thank you. Terima kasih Kak Rima. Luar biasa ya. Jawabannya sangat lengkap. Memang benar kan sekalian. Tentu dalam gagasan PJOK yang paling penting adalah Kak Jagit juga sudah menyampaikan di situ adalah sebuah keterampilan gerak. Di sisi lain Kak Rima juga menambahkan di situ ada namanya kebugaran karena ada aktivitas gerak, maka menunjukkan kesehatan. Kemudian yang berikut ketika bermain kita yang perlu tanamkan di situ adalah fair play, kejujuran. Di situ tadi ada emosional, itu memang secara manusia wajar dan kita tanamkan di situ adalah tadi ada sebuah kesepakatan. Ketika bermain menang dan kalah jangan dianggap suatu hal yang aneh tetapi berikanlah suatu yang positif. Kita harus jujur dan kita harus mengakui kelebihan orang lain. Itu. Dan yang terakhir, keterampilan sosial, berkomunikasi dengan teman, ketika praktek itu bagian dari komunikasi dalam membangun, mengembangkan potensi anak kegiatan pembelajaran. Oke, luar biasa. Sangat prestisi sekali. Oke, lanjut Kak sekalian. Ada lagi satu pertanyaan yang terakhir kayaknya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan ini semua, itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku? Kira-kira bagaimana Kak sekalian? Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Kira-kira bagaimana itu? Silakan untuk dipikirkan, kemudian silakan saya kasih untuk menjawab open mic saja. Langsung kalau ada yang sudah boleh resen. Oke, satu orang saja boleh? Karena waktu dan masih ada beberapa slide yang harus kita lewati. Silakan Kak Anan atau Kak Dikma atau Kak Jakit. Langsung aja. Ini pertanyaan terakhir kayaknya. Pertanyaan terakhir. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Tentunya saya berusaha menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran yang aktif agar siswa itu pada saat proses pembelajaran tidak merasa jenuh pada saat pengajaran yang saya berikan. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Ada lagi Kak Anan mau tambahkan? Kak Nima, ada yang mau ditambahkan? Kayaknya cukup ya. Oke. Oke, kalau cukup kita lanjut Kak sekalian di slide berikutnya. Ini sebagai penguatan saja bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kemudian konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, serta teknologi. Inilah dari berbagai macam hal yang mempengaruhi dalam kegiatan PJOK yang biasanya kita lakukan dalam sebuah perencanaan pembelajaran yang ada di RPP masing-masing. Di situ sudah mencakup semua, termasuk nilai-nilai juga. Oke, kita lanjutkan sekalian. Aktivitas yang ketiga pada kesempatan hari ini adalah kita akan memahami karakteristik utama guru merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang paling
kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum merdeka atau kurikulum PJOK? Apa kira-kira sekalian? Kata apa yang tadi kita sering munculkan dalam kurikulum PJOK? Apa ya? Apa kira-kira? Karakteristik ya. Karakteristik, kebutuhan, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Kemudian satu, karakteristik, kemudian kebutuhan, apa lagi? Mungkin ada lagi yang belum Lingkungan sekolah, visi misi sekolah. Oke, keadaan sekolah, latar belakang sekolah, latar budaya sosial dan masyarakat. Mungkin itu ya. Misi. Visi misi. Oke. Banyak sebenarnya. Oke. Lanjut ke sekalian. Yang berikut. Inilah kata-kata pernyataan yang sangat penting berkait dengan tadi yang sering kita pelajari. Jadi ada ruang lingkup yang sangat penting dari kita mempelajari pada malam hari ini. Yang pertama, yang kita bahas pada malam hari ini yaitu esensial sekali berkaitan dengan materi. Yang pertama, fokus pada materi esensial. Itu berkaitan dengan muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter si peserta didik. Oke, betul. Tadi sudah bilang karakter. Kemudian yang kedua, mengembangkan kompetensi dan karakter. Masih karakter. Di situ ada kaitannya dengan kompetensi sosial, emosional, moral peserta didik. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Nikma juga. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Di situ mengatakan bahwa kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Oke, sesuai dengan karakter masing-masing daerah dan misi di situ masuk. Yang berikut, Kak sekalian, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulang kembali tentang pernyataan berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara menggariskan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Sekali lagi kakak saya ulang, ini kata-kata ini luar biasa dan perlu kita cermati bersama karena ini suatu kalimat yang dituturkan oleh Bapak Pendidikan dan kita harus pahami juga sedikit demi sedikit. Saya ulangi lagi bahwa Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa masuk dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai guru atau pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tubuh kekuatan kodrat anak. Itu kakak sekalian. Jadi sebagai guru tentunya kita harus bisa memahami sekaligus menghayati dalam hal untuk menuntun segala kodrat yang pada anak dengan tetap pada garis-garis yang etika sebagai guru. Lanjut kak sekalian. Pada sesi
kita akhiri pada malam hari ini, Bapak Ibu. Tadi kita sudah mempelajari beberapa materi dari aktivitas 1, 2, 3. Yang pertama adalah materi esensial. Peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitan antara prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tadi berkaitan dengan kurikulum. Yang berikut, peserta mampu memahami, mengembangkan kurikulum PJOK. Tadi sudah bahas di aktivitas-aktivitas tadi. Kemudian yang berikut, peserta mampu memahami, menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi pada kesempatan hari ini kita sudah mempelajari 3 item ini dan kita sudah tahu persis bahwa kegiatan pembelajaran ini yang terakhir adalah berkaitan dengan backward design. Dan ini akan dipraktekkan sekalian berkaitan dengan ini dalam kegiatan pembelajaran yang nanti insya Allah kita sampaikan dalam pertemuan modul 1.6 itu akan lebih mantap lagi berkaitan dengan backward design termasuk dengan kegiatan RPP atau kegiatan pembelajaran. Lanjutkan sekalian. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan malam hari ini, saya minta 1 orang untuk mereview kembali materi apa yang sudah kita pelajari atau kita dapat pada malam hari ini. 1 orang boleh 1 menit. Silakan Kak sekalian. Kak Jakir. Kak Anan, silakan. Sebelum kegiatan hari ini kita akhiri, saya minta untuk apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang bisa kita pelajari hari ini, yaitu pembelajaran itu bukan hanya menekankan pembelajaran, bukan hanya menekankan untuk kemampuan fisik saja, tetapi diharapkan untuk kita bisa, siswa itu kita ajarkan untuk bisa mempelajari tentang keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya. Kemudian untuk masing-masing sekolah diharapkan juga mampu menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan sekolah, terutama untuk perbedaan antara kurikulum untuk masing-masing satuan pendidikan, dan itu akan mempermudah kita untuk masing-masing sekolah menyesuaikan dengan kurikulum itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Anan. Kak Nimah, silakan disampaikan. Esensial materi pada malam hari ini, apa yang bisa disampaikan? Halo? Halo? Kak Jakir, bisa disampaikan 1 menit saja Kak Jakir? Baik, Materi yang dapat diambil dari pertemuan malam hari ini. untuk akhir dari pertemuan ini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama itu mempelajari tentang bagaimana guru PJOK tidak monoton hanya di keterampilan saja. Ada 3. Yang pertama afektif, kedua kognitif, kemudian yang terakhir yaitu psikomotor. Kemudian ada juga membahas tentang bukan mengacu pada buku teks saja, tentunya menggunakan rancangan, contohnya seperti modul ajar dan RPP. Mungkin itu dari saya, Kak. Kak Jakir. Ya berikut Kak Dimah. 1 menit aja Kak Dimah, silakan. Halo?
Kanima. Oke. Ya. Halo? Ada? Ya, silakan. Yuk, silakan. Menurut saya, dalam pembelajaran PJOK, kita harus mempunyai keterampilan, mempunyai apa? Saya lupa. Kanima, apa yang kita petik dari kegiatan pembelajaran malam ini di virtual ini? Itu Mas saya. Oh, iya. Sudah lupa. Boleh? Tidak boleh, Kak. Oh, Sudah ya? lupa. Kenapa cucu jaga Oh, sudah bagani? lupa. Oke. Oke, terima Cucu jaga kasih buat bagani, sudah Kak. lupa. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan malam hari ini, kakak sekalian, silakan buka kameranya dan kita foto dulu, habis itu selesai. Boleh begitu? Bisa. Ya, oke. Kak Jakir, video. Siap. Siap. Mama lu terian lu mulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Tangan jempol. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kegiatan kita bisa jalan bersama. Kemudian terima kasih atas atensi dan kebersamaan pada malam hari ini. Kesetiaan dan tetap menjaga kekompakan. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam modul 1.6 di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terian lu mulu soal. Izin to stop.